Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria dari Palembang merantau ke Jepang demi keluarga, bertahan dari dingin, kerja keras, dan godaan rekan kerja yang begitu seksi. Ia hampir jatuh, tapi teringat istri dan anaknya. Namun saat kesetiaannya terjaga, kabar menghancurkan datang, istrinya hamil, dan ayahnya terlibat. Bagaimana mungkin pengorbanan berakhir sekejam ini? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah sudut kota Palembang yang dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan dan terik matahari yang seakan tak pernah lelah menyengat, hiduplah seorang pria muda dengan kehidupan yang sederhana. Rumahnya kecil, berdinding seadanya, namun penuh dengan kehangatan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menatap wajah anaknya yang masih terlelap, lalu menatap istrinya yang setia menemaninya dalam suka dan duka. Dalam diam, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup seperti ini akan cukup untuk mereka? Ia bukan orang yang punya banyak pilihan. Pendidikan terbatas, pekerjaan seadanya, dan penghasilan yang tak pernah benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun satu hal yang selalu ia pegang erat adalah tekadnya. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam kekurangan seperti dirinya dulu. Hari-harinya diisi dengan kerja keras tanpa banyak keluhan. Ia melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang, dari pekerjaan kasar hingga lembur tanpa henti. Meski tubuhnya lelah, ia selalu berusaha tersenyum saat pulang ke rumah. Baginya, melihat anaknya tertawa dan istrinya menyambut dengan wajah hangat sudah cukup menjadi penghapus lelah. Namun di balik senyum itu, tersimpan kekhawatiran yang terus menggerogoti pikirannya. Harga kebutuhan semakin naik, sementara penghasilannya tetap sama. Ia mulai merasa seperti berlari di tempat, berusaha keras tapi tidak pernah benar-benar maju. Malam-malamnya sering diisi dengan lamunan panjang, memikirkan masa depan yang terasa semakin jauh untuk digapai. Suatu malam, setelah makan malam sederhana bersama keluarga, ia duduk di luar rumah ditemani angin hangat Palembang. Istrinya duduk di sampingnya, dan tanpa banyak kata, mereka saling memahami kegelisahan masing-masing. Dalam percakapan pelan, muncul sebuah pilihan besar, pergi ke luar negeri sebagai TKI. Jepang menjadi tujuan yang ditawarkan oleh seorang kenalan. Gaji yang dijanjikan jauh lebih besar dibandingkan apa yang ia dapatkan sekarang. Namun di balik harapan itu, ada ketakutan besar, harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Ia menatap anaknya yang tertidur di dalam rumah, lalu menatap istrinya. Keputusan itu terasa seperti pisau bermata dua, memberikan harapan sekaligus rasa sakit. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang tidak mudah. Mengurus dokumen, mengikuti pelatihan, dan mengumpulkan biaya keberangkatan membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang ringan. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia selalu kembali mengingat alasan utamanya, keluarga. Ia ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, ingin istrinya hidup lebih tenang tanpa harus memikirkan uang setiap hari. Dalam setiap langkahnya, ia menyimpan harapan besar bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar suatu hari nanti. Ia belajar menahan rindu bahkan sebelum benar-benar pergi. Hingga akhirnya, hari keberangkatan itu tiba. Pagi itu terasa berbeda. Udara seakan lebih berat, dan waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Di bandara, suasana dipenuhi haru. Istrinya menggenggam tangannya erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Anak kecilnya memeluknya dengan polos, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi cukup merasakan bahwa ayahnya akan pergi jauh. Pria itu berusaha tegar, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia berlutut, memeluk anaknya erat, lalu menatap istrinya dengan penuh makna. Aku pergi bukan untuk meninggalkan kalian, tapi untuk masa depan kita, ucapnya pelan. Saat ia melangkah menuju pintu keberangkatan, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dan ia hanya bisa berharap bahwa semua ini akan membawa kebaikan di akhir nanti. Setibanya di Jepang, ia langsung merasakan perbedaan yang begitu jauh dari kampung halamannya. Udara terasa lebih dingin, bahasa terdengar asing di telinga,
dan orang-orang di sekitarnya berjalan cepat seolah tak punya waktu untuk berhenti. Ia ditempatkan di sebuah pabrik yang besar, penuh dengan mesin-mesin yang terus berdengung tanpa henti. Hari pertamanya terasa berat. Ia harus belajar banyak hal baru dalam waktu singkat, cara kerja mesin, aturan yang ketat, hingga kebiasaan kerja yang disiplin. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Meski begitu, ia mencoba bertahan. Dalam hatinya, ia terus mengingat tujuan awalnya datang ke tempat ini. Rutinitasnya mulai terbentuk. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, bersiap dengan cepat, lalu berangkat kerja bersama para pekerja lain. Di dalam pabrik, ia hampir tidak punya waktu untuk berbicara. Semua orang fokus pada pekerjaan masing-masing. Suara mesin menjadi teman utamanya sepanjang hari. Saat jam istirahat tiba, ia biasanya duduk sendiri sambil makan bekal sederhana. Kadang ia melihat rekan kerja lain bercanda dan tertawa, namun ia hanya tersenyum kecil. Ia masih merasa asing. Di sela-sela kesibukan, ia sering diam-diam membuka ponselnya, melihat foto anak dan istrinya. Dari situlah ia mendapatkan kekuatan untuk terus bertahan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat baginya. Setelah pulang kerja dengan tubuh lelah, ia kembali ke kamar kecil yang ia tempati sendiri. Tidak ada suara anak kecil, tidak ada percakapan hangat dengan istri. Hanya keheningan. Ia sering duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel, menunggu kabar dari rumah. Ketika akhirnya pesan dari istrinya datang, hatinya terasa hangat kembali. Mereka berbicara sederhana, tentang kondisi anak, tentang keseharian di rumah, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini menjadi sangat berarti. Namun setelah percakapan selesai, rasa sepi itu kembali datang, bahkan terasa lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, ia mulai sedikit demi sedikit beradaptasi. Ia belajar memahami bahasa dasar, mengenal ritme kerja, dan mulai berani menyapa beberapa rekan kerja. Di antara mereka, ada seorang wanita yang perlahan menarik perhatiannya. Wanita itu dikenal ramah, mudah tersenyum, dan sering membantu pekerja lain yang kesulitan. Berbeda dengan yang lain, wanita itu beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara. Awalnya hanya sapaan singkat, menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan. Hal kecil itu terasa berarti baginya, karena sudah lama ia tidak merasakan perhatian dari orang di sekitarnya selain keluarganya yang jauh di sana. Kedekatan mereka mulai tumbuh tanpa ia sadari. Wanita itu sering menemaninya saat istirahat, bahkan sesekali mengajaknya makan bersama. Mereka mulai berbicara lebih banyak, tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bahkan tentang kesepian yang sama-sama mereka rasakan. Pria itu merasa nyaman, seolah menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya di tempat asing ini. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada batas yang tidak boleh ia lewati. Setiap kali ia mulai merasa terlalu dekat, bayangan istrinya dan anaknya selalu muncul, mengingatkannya akan tanggung jawab yang ia bawa. Ia berada di persimpangan perasaan, antara kebutuhan akan teman dan kewajiban untuk tetap setia. Suatu hari, setelah jam kerja yang terasa lebih panjang dari biasanya, hujan turun dengan deras. Langit gelap lebih cepat, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Banyak pekerja bergegas pulang, berlari kecil menghindari hujan. Ia berdiri di bawah atap pabrik, menunggu hujan reda, sambil memandangi tetesan air yang jatuh tanpa henti. Di saat itulah wanita itu datang menghampirinya. Dengan senyum yang sama seperti biasanya, ia menawarkan untuk menunggu bersama. Percakapan kecil pun kembali mengalir, mengusir rasa dingin yang sejak tadi menyelimuti. Dalam suasana yang sunyi dan hujan yang semakin deras, kedekatan di antara mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hujan tak kunjung reda, bahkan semakin lebat. Wanita itu lalu mengusulkan sesuatu yang sederhana, namun cukup membuatnya terdiam sejenak. Mengajaknya berteduh lebih lama di apartemennya yang tidak jauh dari sana. Ia ragu. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa menerima ajakan itu bisa membawa situasi ke arah yang tidak ia inginkan. Namun di sisi lain, tubuhnya lelah, pakaiannya mulai basah, dan hatinya merindukan kehangatan. Bukan hanya dari tempat,
tapi juga dari kehadiran seseorang. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sekadar berteduh dari hujan. Apartemen itu sederhana, namun terasa hangat. Lampu yang redup, suara hujan yang terdengar dari luar jendela, dan aroma minuman hangat yang disiapkan wanita itu menciptakan suasana yang berbeda. Ia duduk dengan canggung, mencoba menjaga jarak, namun wanita itu duduk tidak terlalu jauh darinya. Percakapan mereka mulai berubah, tidak lagi sekadar tentang pekerjaan, tapi lebih dalam. Wanita itu bercerita tentang hidupnya, tentang kesepian yang ia rasakan, tentang bagaimana ia juga pernah berharap memiliki seseorang yang selalu ada di sisinya. Kata-kata itu perlahan menyentuh hati pria itu, membuatnya merasa dipahami. Tanpa ia sadari, jarak di antara mereka semakin dekat. Tatapan mata yang awalnya biasa kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan hangat yang bercampur dengan kegelisahan. Wanita itu menatapnya lebih lama, seolah menunggu sesuatu. Dalam diam, pria itu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar bahwa situasi ini tidak lagi sederhana. Ini bukan sekadar berteduh dari hujan, bukan sekadar berbagi cerita. Ini adalah godaan yang nyata, yang datang di saat ia sedang lemah. Untuk sesaat, ia hampir melupakan siapa dirinya, dan untuk apa ia datang ke negeri ini. Namun tepat di saat itu, sesuatu menghentikannya. Dalam benaknya, muncul bayangan anaknya, senyum polos yang selalu menyambutnya di rumah. Lalu wajah istrinya, yang penuh harap saat melepas kepergiannya. Semua kenangan itu datang begitu kuat, seolah menariknya kembali ke kenyataan. Nafasnya menjadi berat. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, mencoba melawan perasaan yang sedang menguasainya. Dengan suara pelan dan sedikit bergetar, ia akhirnya berkata bahwa ia harus pergi. Ia berdiri, meminta maaf, dan melangkah keluar dari apartemen itu. Hujan masih turun deras, tapi kali ini ia tidak peduli. Di tengah hujan dan dingin malam, ia tahu bahwa ia baru saja membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Langkahnya terasa berat saat menembus hujan malam itu. Pakaian yang ia kenakan basah kuyup, sepatu terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih penuh dibanding tubuhnya yang lelah. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, seolah takut jika ia berhenti sejenak saja, ia akan kembali dan mengkhianati dirinya sendiri. Di sepanjang jalan yang lengang, hanya suara hujan dan napasnya yang terdengar. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu hal yang sama, alasan ia datang ke Jepang. Bukan untuk mencari kenyamanan sesaat, bukan untuk melupakan keluarga, tapi untuk memperjuangkan masa depan mereka. Malam itu menjadi seperti ujian yang hampir saja membuatnya jatuh. Sesampainya di kamar kecilnya, ia langsung terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan yang bercampur aduk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan itu, ia merasa bersyukur. Bersyukur karena masih bisa mengendalikan dirinya di saat yang paling sulit. Tidak lama kemudian, ia meraih ponselnya dan membuka galeri. Foto anaknya muncul di layar, diikuti foto istrinya yang tersenyum sederhana. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia hampir saja kehilangan semua itu hanya karena sebuah kelemahan sesaat. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih menjaga jarak, dan lebih sadar akan batasan yang harus ia pegang. Saat bertemu dengan wanita itu di pabrik, mereka hanya saling menyapa singkat. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada lagi kebersamaan seperti sebelumnya. Wanita itu tampak mengerti, meski ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Pria itu memilih fokus pada pekerjaannya, menenggelamkan diri dalam rutinitas agar tidak memberi ruang bagi pikirannya untuk kembali goyah. Ia tahu, menjaga jarak adalah satu-satunya cara untuk melindungi apa yang paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari kembali berjalan dengan pola yang sama, bangun pagi, bekerja, pulang, dan beristirahat. Namun kini,
ia menjalani semuanya dengan hati yang lebih kuat. Ia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal positif, seperti belajar bahasa lebih serius, mengatur keuangan dengan lebih baik, dan sesekali berbicara dengan sesama pekerja dari Indonesia. Ia juga semakin rutin menghubungi keluarganya. Setiap panggilan video menjadi momen yang sangat ia tunggu. Melihat anaknya yang tumbuh perlahan, mendengar suara istrinya yang lembut, semua itu menjadi sumber semangat yang tidak tergantikan. Ia merasa bahwa pengorbanannya mulai terasa berarti, meski jarak memisahkan mereka. Hingga suatu malam, setelah hari kerja yang melelahkan, ia menerima sebuah pesan dari kampung. Awalnya ia mengira itu hanya kabar biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Namun saat ia membaca isi pesan itu, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mencoba membaca ulang pesan itu, memastikan bahwa ia tidak salah memahami. Malam yang tadinya tenang berubah menjadi penuh kegelisahan. Ia duduk diam di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Perasaan tidak enak mulai muncul, seolah ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari kabar yang akan mengguncang seluruh dunianya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pesan itu sepenuhnya. Kata demi kata ia baca perlahan, seolah berharap isi pesannya akan berubah jika ia membacanya lebih hati-hati. Kabar itu datang dari seorang kerabat dekat yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Di dalam pesan itu tertulis bahwa istrinya sedang hamil. Seketika, wajahnya yang tegang berubah menjadi campuran antara terkejut dan bahagia. Ia sempat tersenyum, membayangkan bahwa ia akan memiliki anak lagi. Dalam benaknya, muncul harapan baru, bahwa semua kerja kerasnya selama ini akan semakin berarti. Ia bahkan sempat memejamkan mata, mencoba merasakan kebahagiaan itu lebih dalam, meski ia sedang jauh dari keluarga. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ada lanjutan pesan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Kalimat berikutnya terasa seperti pukulan keras yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerabatnya menjelaskan bahwa kehamilan itu bukan berasal darinya. Ia membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencari arti lain, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Namun semakin ia membaca, semakin jelas kenyataan yang harus ia hadapi. Pikirannya mulai kacau. Nafasnya menjadi tidak teratur. Dunia yang tadi terasa penuh harapan, kini berubah menjadi gelap dan penuh tanda tanya. Dan ketika ia sampai pada bagian terakhir dari pesan itu, tubuhnya benar-benar terasa lemas. Ia tidak lagi mampu berdiri tegak, bahkan sekadar duduk pun terasa sulit. Nama yang disebut sebagai ayah dari bayi itu adalah orang yang paling tidak pernah ia curigai, ayahnya sendiri. Untuk beberapa saat, ia hanya terdiam. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata. Hanya keheningan yang begitu dalam. Ia merasa seperti kehilangan arah. Semua nilai yang ia pegang, semua pengorbanan yang ia lakukan, seolah runtuh dalam satu waktu. Pengkhianatan itu bukan hanya datang dari satu orang, tapi dari dua orang yang paling ia percaya dalam hidupnya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia berjalan mondar-mandir di kamar sempitnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ingatannya kembali pada semua momen bersama istrinya, pada sosok ayahnya yang dulu ia hormati. Ia mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin pernah ia abaikan, namun tidak menemukan apapun. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kehampaan. Ia ingin marah, tapi tidak tahu kepada siapa harus melampiaskan. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan tertahan. Dalam kesendirian di negeri orang, ia merasakan luka yang begitu dalam tanpa ada siapapun di sampingnya. Di tengah keheningan malam yang dingin, ia akhirnya duduk kembali di tepi tempat tidur. Ponselnya masih berada di tangannya, layar masih menyala dengan pesan yang sama. Ia menatap kosong, seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bereaksi. Dalam pikirannya, terlintas kembali malam ketika ia hampir jatuh dalam godaan. Jika saat itu ia memilih jalan yang salah, mungkin ia akan menyesal seumur hidup.
Namun kini, meski ia telah menjaga dirinya dengan sekuat tenaga, kenyataan tetap tidak berpihak padanya. Ia merasa hancur, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai seorang anak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian di dunia ini, jauh dari rumah, jauh dari kebenaran yang ia harapkan, dan jauh dari kehidupan yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.